Halo, perkenalkan nama saya Ngurah. Boleh dipanggil Mas Ngurah atau Pak Ngurah, terserah. Nah, saya di Trevo sebagai Operations Manager untuk Trevo Indonesia. Oke, nah jadi mungkin aku bakal jelasin dulu tentang Trevo-nya ya. Jadi Trevo ini kami masuk ke Indonesia pada di tahun 2020. Waktu itu kita masih pandemi ya di Indonesia. Nah, jadi kami adalah platform untuk dalam tanda kutip untuk digitalize dari sisi rental gitu, dan membuka peluang untuk orang-orang yang punya mobil itu untuk menghasilkan uang dari mobilnya yang ada di rumah yang biasanya tidak terutilize gitu, terutama waktu weekend karena nggak dipakai nih waktu kerjanya gitu ya. Jadi kami membuka peluang untuk orang-orang di sini, masyarakat Indonesia untuk menutilize mobil-mobilnya daripada nggak kepake gitu. Dan waktu kita masuk, kami masuk di 2020 itu dengan konteks juga kami ingin untuk spirit kami adalah kami ingin untuk membantu dari sisi perekonomian masyarakat Indonesia yang ada dalam tanda kutip waktu itu pandeminya ya gitu. Jadi supaya tetap bisa berdaya gitu dengan aset yang ada, yaitu mobilnya mereka. Oke, nah kalau untuk kendaraan ya, jadi karena kami adalah platform terbuka nih untuk umum ya, peer-to-peer car sharing gitu ya, atau ya gampangnya adalah untuk rental gitu ya, rental mobil yang perorangan gitu ya. Jadi sekarang kami memiliki lebih daripada 5.000 kendaraan yang sudah terlisting di platform kami. Kalau jenis kendaraan kami bervariasi ya. Jadi dari yang LCGC ada, dari yang murah gitu ya, sampai juga yang mahal nih, kayak misalkan Innova, Alphard, itu masih ada di platform kami. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita melihat nih ya, balik lagi nih, waktu konvensional gitu kan. Jadi rental yang dulunya ada itu adalah konvensional, dan pelaku rental itu sangat kecil ya, yang ada di Indonesia. Di-compare dengan berapa sih jumlah penduduk Indonesia, terutama misalkan kita di sini melihat Jakarta gitu kan. Yang Jakarta sendiri jumlah penduduknya berapa nih? Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah itu 20 juta ya untuk penduduknya Jakarta gitu ya. Bener gak sih? Aku lupa gitu. Kalau misalkan compare to penduduk Indonesia yang 280 juta ya, jadi berapa sih jumlah dari pelaku rental bisnis gitu kan yang sedikit ini gitu, yang dimana kayak kita melihat di sini peluangnya banyak nih, besar gitu kan, untuk pelaku-pelaku yang mereka bukan rental tapi mereka ingin menghasilkan uang dari mobil-mobil mereka gitu, mobil yang ada di rumah nih misalkan, seperti itu gitu ya. Nah, jadi itulah jadi misi kami untuk switching dari konvensional ke digital, yang dimana di platform kami sebagai marketplace kami akan menyediakan demand-nya gitu. Jadi dari sisi host atau dari sisi pemilik mobil itu yang akan menyiapkan mobilnya gitu. Jadi full experience untuk guest kita atau orang yang menyewa mobil gitu. Jadi bener-bener less paper, seperti itulah yang akan kami lakukan sekarang dengan digitalisasi rental. Oke, nah peralihannya ya. Kalau misalkan dari konvensional itu dimulai dari mungkin dari cara bookingnya gitu ya. Dari cara bookingnya itu udah jelas nih, caranya misalkan langsung menghubungi seperti itu ya. Terus back to back. Jadi waktu menghubungi, saya mau rental nih mobilnya gitu, ada atau enggak. Nah, si host akan mengatakan atau menjawab gitu kan, mobil ini nggak ada ataupun ada gitu. Kalau misalkan nggak ada, nah host akan menawarkan mobil yang lain kayak gitu. Jadi untuk dealing di mobil aja itu ada back to back yang bisa 2, 3 atau lebih, pokoknya daripada 2 kali kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di Trevo itu tinggal melihat di aplikasi ketersediaan mobilnya. Jadi yang mana mobil yang tersedia itu tinggal langsung di booking gitu. Nah, itu yang pertama dari sisi availability mobilnya gitu ya. Selanjutnya dari cara bookingnya gitu. Nah, kalau misalkan konvensional dulunya kan harus transfer dulu ke rekening saya kayak gitu misalkan ya, atau rekening perusahaan. Setelah nanti ditransfer harus dikirim bukti transfernya kayak gitu. Nah, sudah bukti transfernya diterima, divalidasi dulu nih sama si host kayak gitu. Nah, jadi ada banyak stepnya. Nah, sedangkan kalau misalkan di Trevo tinggal langsung transfer misalkan, atau pakai virtual account, atau bisa langsung pakai kartu kredit atau kartu debitnya kayak gitu. Jadi lebih mudah. Atau sekarang sekarang kami punya juga kok untuk pay letter
pay letter ada, kami juga punya untuk payment lewat Shopee gitu ya, Shopee Pay itu kami juga ada gitu. Lewat GoPay juga kami ada kayak gitu. Jadi untuk payment metodenya itu lebih luas gitu ya. Nah, selanjutnya untuk serah terima mobilnya gitu. Nah, waktu serah terima mobil, kami melakukan inspeksi itu semua lewat HP nih, gitu, lewat digital gitu kan. Jadi HP, jadi less paper, jadi nggak ada kertas yang akan kami provide misalkan itu ke gas. Nah, seperti itu. Jadi transformasinya di bagian itu. Dan mungkin kalau misalkan dari sisi edukasi, kami juga harus banyak ya untuk spend time atau spend time itu menghabiskan waktu ya untuk melakukan edukasi dari sisi host ataupun dari sisi guest gitu ya. Dari sisi host yang sebelumnya konvensional seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu switching ke digital kayak gitu. Pasti juga ada worry-nya gitu kan. Apakah ini guestnya sudah valid atau enggak kayak gitu. Mobilnya ntar bakal dipakai sama guestnya, ini siapa orang yang saya nggak tahu, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan begitupun di gas. Nah, gas yang biasanya kita udah common practice sama rental dulunya seperti konvensional itu ya. Yang biasa konvensional terus pindah ke digital kayak gitu. Yang semua lewat aplikasi. Selesainya di aplikasi kayak gitu. Nah, mungkin itu sih kalau misalkan dari transformasinya ya. Nah, Easygo. Jadi kita langsung masuk ke konteks Easygo-nya ya. Jadi seperti barusan yang saya udah sampaikan, itu ada kekhawatiran kan dari host. Terutama hostnya ini adalah perorangan nih, yang bukan pelaku bisnis rental gitu kan. Nah, mereka khawatir kalau misalkan mobilnya ya kemana atau sama siapa gitu kan. Jadi mereka bisa nge-trace nggak mobilnya kayak gitu. Karena kan di dalam dunia bisnis itu pasti ada risk-nya ya. Nah, dengan Easygo itu kita bisa untuk reduce risk-nya, karena risk itu nggak bisa dihilangin, tapi kita bisa untuk menurunkan atau menekan dari sisi resikonya gitu ya. Nah, dari sisi Easygo, kalau misalkan kami ya, kenapa kami menggunakan Easygo adalah karena dari sisi security-nya. Jadi Easygo udah ada immobilizer kayak gitu ya. Terus untuk dari real time update-nya itu lag duration-nya itu kecil banget gitu ya. Jadi hampir live banget untuk update location-nya ada di mana kayak gitu. Dan juga selanjutnya dari manajemen Easygo gitu yang benar-benar membantu kami juga gitu. Jadi benar-benar dua arah nih gitu. Jadi kami misalkan perlu bantuan dan benar-benar disupport oleh Easygo. Pun kalau misalkan dari sisi Easygo itu ngerasa ada sesuatu yang aneh, nah mereka juga dari comment centernya akan bantu untuk memperingatkan kami. Jadi benar-benar dua arah. Oke, untuk Easygo, menggunakan Easygo kami sudah setahunan ya. Setahunan. Lupa tepatnya kapan, tapi udah setahunan sih kalau dari kami menggunakan Easygo. Gimana TMS Easygo untuk membantu rental bisnis di Revo? Nah, jadi dengan adanya Easygo, jadi ini bantu untuk monitoring dari sisi kendaraan ya, di mana kendaraannya. Jadi kami dari tim operations itu lebih gampang nih. Kayak misalkan, mobil ini ada di mana nih? Di area Jakarta kah? Atau keluar dari area Jakarta dan segala macamnya, kayak gitu ya. Dan juga dari sisi resikonya. Jadi resikonya kami bisa turunkan gitu ya. Jadi kalau misalkan nih keluar dari area apa gitu kan, yang udah kita buatin geofencingnya, nanti akan ada alertnya gitu. Jadi disitulah kami bisa immobilize mobilnya seperti itu kan. Jadi itu yang sangat-sangat membantu dari sisi operations dan dari sisi resiko, manajemen resiko. Oke, untuk real time alertnya, jadi kami menggunakan real time alert itu untuk memperingatkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, untuk memperingatkan posisi mobil ada di mana gitu. Jadi kami bisa memberikan fast response untuk mobil gitu loh. Jadi kalau misalkan mobil host itu ada di luar dari area geofencing atau masuk ke area geofencing yang berbahaya atau di luar dari area yang kami sudah terapkan dan host sudah terapkan, itu akan ada peringatan gitu. Jadi lebih cepat untuk melakukan respons. Oke. Nah, jadi untuk pelaku industri di bidang rental ya. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah switching ke digitalisasi. Itu kenapa? Karena sebenarnya makin ke depan itu dari sisi guest behavior akan melihat atau sikap perilaku dari guest
dari konsumen, sikap dan perilaku dari konsumen itu akan melihat sesuatu yang lebih mudah untuk mereka dan membuat hidup mereka lebih mudah gitu. Salah satunya adalah digitalisasi gitu. Jadi dengan hanya menggunakan handphone, mereka bisa menyelesaikan banyak hal gitu. Dari misalkan ya sekarang kita bilang untuk booking mobil itu bisa lebih mudah lewat handphone, hanya cuma perlu 5 atau 10 menit aja dan gitu harus selesai. Nah, daripada kalau misalkan back to back dan harus mencari lagi satu persatu yang mana sih rental mobil yang punya mobil A, B, C yang seperti itu gitu. Jadi semuanya itu ada di dalam satu genggamannya dari konsumen gitu. Nah, itu ke depannya gitu ya. Jadi kenapa kita juga sebagai pelaku rental itu harus mempersiapkan diri menuju ke digitalisasi dan menggunakan platform, mungkin itu adalah secara paling gampang banget untuk menuju ke digitalisasi. Salah satu platformnya yang ada adalah Trevo, seperti itu. Oke, di akhir kata teman-teman bisa subscribe EasyGo TV dan bisa download juga Trevo di apps dan Play Store. Kemudian bisa follow juga dari Instagram Trevo, yaitu Trevo Indonesia. Dan terima kasih semuanya.